Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di majelis ini dalam keadaan sehat lahir wa batinan, tanpa kurang satu apapun. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini menjadi awal pertemuan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaat-syafaatnya. Mudah-mudahan yang ada di sini mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan dunia ini, lebih-lebih di kehidupan akhirat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita masih bisa istiqomah di ngaji ini, dan kita sudah sampai di hikmah yang nomor 64. Sebelum kita masuk membaca hikmah yang nomor 64 di kitab Hikam Ibnu Athaillah Sakandari, marilah kita kirimkan surah Al-Fatihah kepada muallif kitab, pengarang kitab. Mudah-mudahan dengan mempelajari kitabnya dapat menjadi sebab kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab bagi kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadi sebab Allah mengatur segala bentuk kehidupan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Ala dinya wala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Insyaallah. Qala al-musannif rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa maddana fi madadihi wa asrarihi fid dharain amin. Qala man lam yaskurin ni'amah faqad ta'arradar li zawaliha wa man sakaraha faqad qayyidha bi iqaliha. Maka hikmah yang nomor 64 ini kelanjutan dari hikmah yang kemarin 63. Hikmah yang kemarin kita mendapatkan pencerahan dari Imam Ibnu Athaillah, siapapun orang yang tidak menghadap kepada Allah dengan kenikmatan-kenikmatan yang diberikannya. Kalau kita dapat nikmat tidak taat kepada Allah, maka dia akan dipaksa oleh Allah dengan berbagai cobaan-cobaannya. Itu adalah bagian dari kasih sayang Allah terhadap diri kita. Hikmah yang nomor 64 kemudian, man lam yaskurin ni'amah, man barang siapa lam yaskuri yang tidak bersyukur an ni'amah kepada berbagai nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, faqad ta'arrada li zawaliha, maka sebenarnya dia membiarkan nikmat itu hilang. Berarti kalau kita tidak pernah syukur mendapatkan nikmat yang diberikan Allah, berarti kita juga ridho kehilangan nikmat itu. Kalau kita dikasih sehat oleh Allah, bersyukur akan sehat kita, maka berarti kita tidak ridho kehilangan sehat. Tapi kalau sehat itu diberikan oleh Allah sebagai bagian dari nikmat itu,
dan kita tidak bersyukur kepada Allah, berarti kita siap ridho akan sakit karena hilangnya nikmat sehat. Sebaliknya, waman sakaroha waman dan barang siapa sakaro yang bersyukur kepada ni'am itu, faqad qayyidaha biiqaliha, maka ia telah mengikatnya dengan kuat. Jadi kalau kita ingin mengikat nikmat Allah yang diberikan kepada kita, baik itu secara fisik yang ada dalam diri kita maupun dalam bentuk material, materi dan non materi. Nikmat-nikmat yang diberikan Allah itu kalau kita syukuri, berarti kita mengikat nikmat itu lebih kuat agar selalu bersama kita. Kalau kita punya harta sebagai nikmat yang diberikan oleh Allah, maka cara untuk mengikat harta itu harus mensyukuri. Kalau kita dikasih nikmat oleh Allah itu sehat, maka kalau kita mensyukuri sehat, berarti kita mengikat sehat di dalam badan kita. Apa kebalikannya? Berarti orang-orang yang selalu sakit, kebanyakan kemudian tidak mensyukuri terhadap sehatnya. Kebalikannya begitu akhirnya. Jadi kalau kita ingin merengkuh kenikmatan yang diberikan Allah pada diri kita, maka syukuri itu. Jabatan yang diberikan Allah kepada diri kita, dititipkan Allah kepada diri kita, bagaimana kemudian kita melekat dengan mereka? Syukuri. Istri yang diberikan Allah kepada kita pun juga harus kita syukuri. Anak yang diberikan kepada kita juga harus kita syukuri. Apalagi kemudian yang tidak kelihatan, semangat itu adalah nikmat yang luar biasa. Semangat keinginan menuntut ilmu itu adalah nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah, dan itu harus disyukuri. Kalau kita tidak mensyukuri itu, berarti kita siap untuk kehilangan nikmat itu. Nah, ini yang kemudian ingin dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Apa yang kemudian disebut dengan syukur itu? Syukur itu adalah alayasallahu ni'amah bini'amihi. Kalau kita mendapatkan harta, cara mensyukuri harta itu bukan hanya alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, enggak, bukan hanya itu. Tapi kita tidak menggunakan harta itu di jalan yang tidak baik. Mensyukuri harta yang kita miliki, yang diberikan oleh Allah, berarti menggunakan harta itu di jalan Allah. Kalau Allah memberikan kesehatan kepada kita, berarti kita mensyukuri sehat itu harus menggunakan sehat kita di jalan Allah. Kita mensyukuri ilmu kita, harus kita gunakan ilmu kita di jalan Allah. Enggak ada ceritanya kemudian mensyukuri, kemudian perilaku-perilaku kita ingkar kepada Allah. Enggak ada ceritanya. Makanya di dalam Al-Quran kemudian disebutkan la in syakartum la azidannakum itu bukan hanya dalam bentuk alhamdulillah saja. Kita dapat nikmat alhamdulillah, itu sudah dianggap syukur, iya. Tetapi bukan hanya itu yang disebut dengan la azidannakum. Bukan hanya sekedar alhamdulillah kemudian Allah menambah, bukan. Tapi juga harus diimbangi dengan perilaku-perilaku kita
yang menggunakan semua nikmat itu di jalan kebenaran, di jalan yang diridhoi oleh Allah. Oleh dunyo akeh tapi kita gunakan untuk hal-hal yang tidak baik, sekalipun 100 kali ngomong alhamdulillah tetap tidak bisa dikatakan sebagai orang yang bersyukur. Dapat uang banyak, nikmat, harta banyak, tapi kalau kemudian dapat alhamdulillah 100 kali, 1000 kali kita ucapkan, tapi kalau uang harta yang kita miliki itu dilari kepada sesuatu yang ingkar, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai manusia yang bersyukur. Nah, ini yang kemudian hebatnya rasa syukur itu begitu. Bukan hanya sekedar ucapan terima kasih. Kalau ucapan terima kasih kan gampang. Orang selalu mengartikan kalau kita dikasih pisang sama orang, kita ngomong terima kasih, alhamdulillah, itu dianggap bersyukur. Belum, Pak. Itu hanya terima kasih. Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu boleh kita ngomong terima kasih kepada Allah. Apakah itu bentuk dari syukur? Belum. Karena syukur itu harus dilandasi dan dibuktikan oleh perilaku-perilaku kita yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Baru itulah azidannakum. Makanya banyak kalau kemudian orang, saya itu sudah dzikir kepada Allah, alhamdulillah, saya sudah mensyukuri, ngomong alhamdulillah tiap hari, tapi kok ya orang ditambah-tambah. Banyak yang begitu. Lah gimana mau ditambah? Wong azidan syukurnya hanya dalam bentuk bahasa, dalam bentuk dzikir, tidak dalam bentuk perilakunya. Sedangkan syukur itu sendiri adalah menggunakan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita sejalan dengan ridha Allah, tidak menggunakan di jalan yang tidak baik. Itu yang kemudian disebut dengan syukur. Nah, hari ini kita hidup di dalam dunia yang sangat modern, yang mungkin setiap manusia selalu merasa kurang. Omah cici kurang, rezeki yang segini kurang, hampir setiap hari kita merasa kurang. Sehingga kemudian apa? Syukur hilang dari diri kita. Jangankan kemudian kita menggunakan nikmat-nikmat Allah di jalan Allah, rasa syukur saja terhadap nikmat itu sudah mulai hilang dari diri kita. Kenapa? Karena kita selalu merasa kurang. Yakinlah kalau orang yang selalu merasa kurang di dalam kehidupannya, maka dia sudah pasti susah untuk bersyukur. Tidak akan bersyukur dia. Enggak ada ceritanya orang yang kemudian bersyukur kurang, merasa kurang, pateng syukur, ya paling syukurnya alhamdulillah. Boleh, tapi bukanlah azidannakum itu. Nah, ini yang kemudian makna syukur yang mulai hilang di dalam kehidupan kita hari ini. Sehingga kemudian nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada diri kita itu kan seakan-akan biasa. Nikmat sholat, pernah kita mikir bahwa nikmat sholat itu luar biasa. Nikmat kita bersujud itu nikmat, tapi kita kan menganggap itu sesuatu yang biasa. Yang paling kemudian nikmat sehat itu adalah sesuatu yang luar biasa. Tapi di era kita hari ini, kita menganggap sehat sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Nah, ini yang kemudian hari ini kita menjadi manusia-manusia yang hidup dan selalu merasa kurang terhadap nikmat-nikmat itu. Disinilah kemudian konsep-konsep syukur itu harus berada dalam hati kita.
Karena syukur itu adalah satu kesadaran bahwa nikmat Allah yang diberi, nikmat yang kita nikmati hari ini itu semuanya dari Allah. Syukur itu selain makna menggunakan nikmatnya di jalan Allah, itu adalah bentuk dari kesadaran manusia bahwa semua nikmat itu dari Allah. Jadi kalau kita ngomong orang yang tidak bersyukur, itu siapa? Berarti orang yang tidak menganggap nikmat itu dari Allah. Lah kebalikannya begitu. Makanya kemudian Allah dawuh dengan lain syakartum la azidannakum itu, dan kita hafal luar biasa. Tapi di dalam praktek kehidupan kita yang kemudian kita sering lupa. Kita selalu menganggap bahwa sabar itu gampang diucapkan, ikhlas itu gampang diucapkan, tapi susah untuk dilakukan. Tapi ketika kita ngomong syukur, hampir semua orang bilang bahwa kita bisa bersyukur. Tunggu dulu, syukurnya model gimana? Nah ini kalau kita masuk di dalam tahapan syukur. Kalau kita hanya masuk dalam tahapan iya, alhamdulillah itu bagian dari syukur, iya. Tapi itu hanya sebatas pujian yang berada di lisan kita. Pengakuan bahwa kita sadar nikmat-nikmat yang diberikan Allah itu kepada kita berasal dari Allah, itu sadar. Hati kita sadar itu. Sehingga kemudian kita selalu melantunkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah sebagai bagian dari zikir kita. Lisan. Tapi syukur itu bukan hanya sekedar pergerakan hati dan lisan, tapi syukur itu adalah pergerakan hati, lisan, dan harus dibuktikan dengan amal kita. 3 komponen ini yang kemudian menjadikan kita lazim dan lakum dalam bentuk syukur ayat Al-Quran itu. Tapi kalau hanya sekedar hati, hanya sekedar lisan, belum masuk kepada kesempurnaan syukur kalau kita tidak pernah mampu mengamalkan syukur itu. Ya caranya gimana? Menggunakan semua nikmat itu di jalan Allah. Jangan di jalan yang selain jangan di jalan yang tidak diridhoi Allah. Enggak ada ceritanya manusia yang ingkar kepada Allah itu adalah syukur. Enggak ada. Ingkar kepada Allah tapi dalam dirinya mengatakan dia bersyukur, enggak mungkin. Mungkin syukurnya hanya pada wilayah hati. Mungkin hanya berada di wilayah lisan, tapi dalam perbuatan tidak benar-benar bersyukur. Nah ini yang kemudian beberapa ulama dawuh bahwa syukur yang luar biasa berat itu dan hampir sama dengan konsep keimanan itu menjadi salah satu makom yang harus kita tempuh. Syukur harus kita tempuh di dalam satu perjalanan spiritualitas itu harus. Makanya di dalam Al-Quran syukur itu disebutkan 64 kali dalam berbagai bentuknya. Ya ada syukur, ada sakartum dan lain sebagainya dan beberapa hal. Apa yang kemudian disebut dengan kebalikan dari syukur itu? Ya kufur. Kufur nikmat. Syukur terhadap nikmat, kufur terhadap nikmat. Kita mengakui semua nikmat dari Allah, kebalikannya adalah orang yang tidak mengakui nikmat itu dari Allah. Apakah ada? Kalau kita ngomong secara lisan, tidak ada.
Karena hampir semua manusia, orang Islam ngaku bahwa sadar bahwa nikmat itu dari Allah. Tapi dalam perilaku belum tentu. Nah, ini yang kemudian syukur itu menjadi sesuatu yang berat untuk kita lakukan. Tapi bukan tidak bisa. Dan itu yang kemudian harus kita latih. Makanya dalam konsep syukur itu ada yang padanan katanya ada yang menyebut dengan qanaah. Qanaah itu selalu merasa cukup. Selalu merasa cukup ya. Bukan cukup. Kalau kita merasa cukup, maka berapapun yang diberikan Allah, nikmat apapun yang diberikan Allah kepada kita, pasti akan terasa cukup. Nah, itu dalam konteks bersyukur harus dibarengi dengan bahasa cukup itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, banyak syukur yang didahulukan oleh ulama-ulama itu. As-syukru huwa sarfun nikmah fima khuliqat lahu. Syukur itu apa ya? Dalam bahasa Imam Al-Ghazali itu, nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah itu sudah sesuai dengan tujuannya masing-masing. Jadi kalau kita punya nikmat harta, tujuannya apa? Kalau kita punya nikmat pangkat, tujuannya apa? Kita punya nikmat sehat, tujuannya apa? Lah, nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada diri kita harus dipergunakan sesuai dengan tujuannya, peruntukannya. Lah, apa yang kemudian menjadi tujuan dari semua nikmat itu? Ridho Allah. Ridho Allah. Mencari ridho Allah di jalan kebaikan-kebaikan yang ditentukan oleh Allah. Karena ayat la'in syakartum itu sering dibaca oleh orang. Sebenarnya itu kuncinya. Kalau kita pingin apapun itu, kalau pingin lebih dari yang kita miliki, cukup sederhana kuncinya, ya syukuri. Baru kemudian Allah akan memberikan semuanya. Syukuri yang kita miliki. Jangan pernah merasa kurang, tapi selalu merasa cukup di dalam setiap kehidupan kita. Ini yang ingin dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, sehingga kemudian syukur itu menjadi bagian dari salah satu makom dalam dunia spiritual yang mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salih kita yang berusaha untuk dekat dengan Allah, berusaha untuk selalu berdekatan dengan Allah, maka wajib hukumnya punya rasa syukur. Tidak boleh hanya di lisan, tidak boleh hanya di hati, tapi juga harus dibuktikan melalui perbuatan. Semua salik, semua tasawuf, semua orang-orang yang berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, apapun aliran thariqahnya, pasti ada satu kunci yang harus dimiliki, apa? Syukur. Karena itu yang kemudian menjadikan kita damai. Coba pun jenengan itu merasa cukup saja, bahasa merasa cukup saja. Kalau kita merasa cukup terhadap nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada diri kita, nggak pernah menghitung banyaknya berapa, nggak pernah menghitung kecilnya berapa, yang penting kita merasa cukup, maka kehidupan kita pasti akan damai dan tenang. Kenapa kehidupan kita tidak pernah tenang dan damai?
karena kita selalu merasa kurang terhadap apa yang diberikan Allah kepada diri kita. Itu yang kemudian menjadi kunci bagaimana kita selalu mendekatkan diri kepada Allah di dalam makom yang disebut dengan syukur ini. Nah, kalau itu yang dilakukan, maka banyaklah para wali-wali yang kita kenal sebagai manusia-manusia yang hebat, yang kaya raya dan lain sebagainya. Ditasarrufkan kemana? Ditasarrufkan kepada yang berhak dan dipergunakan kepada yang dipergunakan sesuai dengan jalan Allah. Itu yang dilakukan oleh para kekasih-kekasih Allah, dan kita sebagai manusia yang berusaha untuk dekat kepada Allah, maka tirulah perilaku, jalan, jejak para kekasih-kekasih Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, itu singkat yang bisa dijelaskan di hikmah di 64 ini, karena hampir semuanya bicara tentang persoalan-persoalan syukur, dan kita yang di sini berusaha semaksimal mungkin menjadikan syukur sebagai identitas kita, menjadikan syukur sebagai identitas kita, bukan hanya di lisan, bukan hanya di hati, tapi juga harus menjadi laku atau perbuatan dalam setiap hari kita. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.